Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tadi sebelum perayaan Ekaristi, pengurus bercerita kepada saya demikian. Pastor, beginilah jumlah kami tiap minggu. Kadang 3, kadang 2, dan ibu-ibunya kadang juga 2, kadang 3 katanya. Saya tidak menanggapi dan hanya mendengar. Kemudian dilanjutkan lagi cerita. Nggak tahu lah pastor. Padahal di pasar banyak orang. Arisan pun selalu ramai. Perkumpulan marga juga sudah berjalan. Dan tidak ada yang memakai masker. Saya pun hanya terdiam menanggapi cerita ini. Sehingga masuk akal. Sebenarnya bulan lalu saya mau kunjungan ke sini, tetapi pengurus mengatakan jangan dulu pastor, ditundalah. Saya berpikir, oke. Walaupun hati kecil saya menduga-duga telah 5 bulan umat Bonai tidak merayakan Ekaristi, mungkin mereka rindu untuk menyambut pikir saya. Tapi akhirnya saya juga mengatakan, bagi sebagian mungkin rindu, tetapi bagi sebagian lagi saya tidak bisa memberikan kesimpulan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentang situasi yang kita alami, kita harus mengatakan demikian. Tidak selalu pengalaman hidup kita manis, indah, dan menyenangkan. Baru-baru ini saya melihat 2 video yang membuat saya sangat prihatin. Video pertama itu seorang ibu-ibu yang memaki kepala daerah. Kata-kata kasar diucapkan hanya karena dilarang untuk membuka kedai karena corona. Makian yang disampaikan oleh seorang ibu yang mungkin sudah berumur. Kemudian video yang kedua juga yang saya lihat baru-baru ini, seorang pemuda menggunakan kacamata berbicara dengan seorang tua yang agak botak kepalanya dalam bahasa Batak. Saya nggak tahu orang tua itu siapa dan pemuda itu siapa. Dan saya pun kalau tahu pun tidak akan mengatakan orangnya tahu. Tetapi dari pembicaraan orang tua ini, seorang bapak ini dengan orang muda itu, aduh, kok seperti ini? Saya langsung bertanya, jangan-jangan umat saya di Bonai pun kalau mereka marah, kalau mereka jengkel, nasuhata di padokoni nalaku. Alih kamu langsung menikah. Karena kadang kita melihat ada orang ketika tidak mampu menerima keadaan, ketika tidak mampu menerima kekecewaan, terungkap dalam kemarahan yang bertubi-tubi yang membuat telinga kita panas. Semua jenis kata diungkapkan. Orang tertentu akan mengatakan, pastor, sona somaragama bihube anak tay. Pastor, seperti nggak beriman lagi kulihat ibu itu dari cara ngomongnya, dari cara ngamuknya, dari cara menyampaikan pendapat,
dari meluapkan perasaan. Seharusnya iman dalam situasi yang pahit sekalipun membentuk kita menjadi orang yang lebih dewasa, orang yang lebih bijak. Ada kayak bahasa Bataknya bijak. Bisa kan? Menjadi orang yang lebih bisa. Yang tahu bagaimana bersikap, yang tahu bagaimana berkata, dan yang tahu bagaimana menyesuaikan diri dalam situasi. Kita lihat pengalaman para murid. Baru saja Yesus memberi makan dengan 5.000. Memberi makan 5.000 pria. Kemudian Yesus menyuruh para murid untuk pergi ke seberang naik perahu. Dan menyuruh yang lain untuk orang banyak untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Saya coba cerna. Mengapa Yesus menyuruh para murid untuk memasuki perahu pergi ke seberang? Dan mengapa Yesus menyuruh orang banyak untuk kembali ke rumah masing-masing? Saya coba tafsirkan secara sederhana. Hidup masih dalam suasana pesta. Makanan masih berlimpah. Sisa 12 batu. Itu bacaan Injil kemarinnya minggu lalu ya. Dan mari beresokkan doa isyakan. Satu kedua. Nanti media mari beresok. Ada kuo tuh bahwa dalam Injil kemarin itu nggak ada diceritakan bahwa ada ibu-ibu yang bawa plastik kalinang kan. Dan ada kan Injil dokon termasuk ibu sama anak-anak. Tidak termasuk ibu-ibu sama anak-anak. Dan juga tidak ada yang mengatakan ibu-ibu itu merbadai ulang untuk rebutan makan. Ipalas, nah, palas. Ibu Tuhan udah bahasa dan adong ibu-ibu na plastik kon nama saya zaman Yesus. Tapi 12 waktu, 12 keranjang. Kalau kita adong plastik. Jangan beli pabrik plastik di bodoh. Ada yang berdiana teman-teman. Yesus mengatakan, ayo, jangan terpukau dengan situasi ini, dengan banyaknya makanan. Kalian harus melanjutkan tugas, pergi ke seberang. Jangan merasa nyaman karena ada makanan dan mengharapkan orang lain untuk berterima kasih kepadamu. Mau lihat yang masih tua, ngabutung ham. Mau lihat yang masih tua, tabudo rotion, tabudo ikan. Tidak. Kepada para murid dikatakan, ayo masuk perahu, lanjutkan perjalananmu ke seberang. Kepada orang banyak pun, 5.000 bapak-bapak, tidak termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Kepada mereka Yesus mengatakan, ayo Pak pulang ya. Ibu pulang ya. Walaupun menyenangkan di sini, sedangkan di rumah seperti neraka, alaikum mula tuh. Harus kembali ke rumah. Disitulah tugas. Karena terkadang kita merasa kecil, merasa tidak sanggup, dan dalam situasi itu mencoba mencari kenyamanan dengan mengatakan, siapa mau menderita? Aida sanggup biawa maniaha sirang mahita. Itu kadang yang keluar kan ketika tidak sanggup.
Kemudian sebagai seorang suami pun ketika berhadapan dengan istrinya yang cerewet luar biasa, persis Radio Sega, nggak sanggup saya menghadapi ubah. Om Inang nih bute. Kita bikinlah jalan damai supaya kita nyaman sama nyaman. Gitu kan? Senang sama senang. Dan sanggup diam. Tidak. Kita melupakan bahwa istri yang terkadang cerewet atau istri yang baik itu yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk jalan bersama sepanjang hidup di dunia. Tuhan sudah memilihkan kepadamu seorang suami walaupun terkadang egois, main tangan, omongannya tidak teratur, tetapi Tuhan mengatakan, ibu suamimu yang dengannya kamu harus berkembang, kamu harus semakin dewasa, kamu harus semakin penyabar. Dialah yang akan membentukmu sebagai orang beriman selama tinggal di dunia. Para murid terombang-ambing, angin sakal, gelombang, merasa kecil, merasa tidak mampu. Tiba-tiba dalam situasi demikian ada seorang pria berdiri di atas air. Ketertutupan hati, ketidakmampuan menerima kekecewaan membuat mereka tidak bisa melihat jernih dan mengatakan itu hantu. Kita mungkin bisa membayangkan situasinya dalam perahu seperti anak-anak heboh, berteriak, merubah kata dari Tuhan menjadi hantu. Tetapi Tuhan mengatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Kata tenanglah ini Bapak Ibu memang artinya kadang sedikit dangkal. Kalau kita lihat ke dalam bahasa aslinya, bahasa asing, itu berasal dari kata coraggio. Artinya ayo semangat, cemungut, ya kata orang muda. Berjuang, jangan putus asa, dan jangan mencari tali sepanjang 1 meter kemudian mengikat di leher dan mencari batang cabai atau batang tomat, alias bahasa Koreanya mengatakan madele, bukan? Hah? Pakai satu mali, madele itu. Ale sabu baru nyanyi, sabu baru narus. Atau karena kekerdilan hati kita tidak mampu menghadapi situasi sulit, kemudian kita pergi ke toko mencari, Amang, ada bayi pun rasa stroberi. Aduh, bayi pun rasa apel. Ayai, coba kamu aduh bayi pun rasa stroberi. Bahasanya rasa vanilla. Rasa vanilla itu. Ada rasa vanilla. Ayai. Aroma dong. Ada pengalaman kamu. Ini kan ketidakmampuan kita untuk fight, ketidakmampuan kita untuk berjuang, ketidakmampuan kita untuk menghadapi kenyataan dan lari sekedar untuk mencari ketenangan, kenyamanan tertentu. Tuhan mengatakan, ayo semangat, tenang.
bangunlah. Kerahkan semua dayamu menghadapi situasi yang sulit. Daya, kekuatan untuk membangun kebaikan. Daya, kekuatan untuk membangun kebenaran. Kita menjadi orang yang kalah berjuang di dunia kalau kita cenderung untuk mencari jalan pintas, jalan putus asa, jalan orang-orang yang tidak beriman. Ini aku, kata Tuhan. Aku tidak lari dari pengalaman pahit yang sedang kau derita. Aku tidak menutup mata dari pengalaman yang menyakitkan yang sedang kau rasakan. Entah karena suami, karena istri, karena ekonomi, atau karena apapun. Aku memelukmu ketika engkau kedinginan. Aku memegang kakimu ketika engkau higir-higir. Indah kan? Aku tak higir-higir. Gemetar. Hah? Gemetar. Gemetar. Habis saya sudah lama di gunung, nggak tahu lagi higir-higir. Walaupun kaki ini sudah gemetaran, aku memegangmu supaya jangan sampai terjatuh. Jangan kau lupakan. Ini aku, kata Tuhan. Dalam bacaan, dalam perjanjian lama, dengan mengatakan ini aku, mengingatkan kita kepada keputusan bebas Allah untuk menyelamatkan kita. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian tanpa gembala. Aku menyertaimu. Dan Dia yang menyertai kita disebut Emmanuel, Allah yang menyertai, Allah yang memelihara, Allah yang tidak memalingkan muka ketika menghadapi penderitaan, kekecewaan dalam hidup. Aku senantiasa menyertai. Ini aku. Jangan takut. Jangan takut ini kadang membuat kita, ya Bapak Ibu ya, ketakutan dalam tertentu membuat kita terkadang lumpuh sebelum bertindak. Ketakutan tertentu membuat kita tidak berani berjuang alias stroke sebelum waktunya. Ada seorang musbuk mengatakan dalam situasi sekarang, sepertinya para imam sekarang menjadi tidak beriman karena corona, katanya. Tidak berani memberikan pengurapan orang sakit. Protek. Saya langsung mengatakan dalam bahasa orang muda gimana deh? Cemen. Nah? Iya Pak. Cemen. Cemen atau cemen? Cemen. Cemen. Tapi bukan untuk bahan bangunan itu kan? Semen. Oh iya. Cemen sih lu jadi imam. Hanya gara-gara ini langsung tidak mau. Padahal bukan karena COVID misalnya orang itu sakit. Bukan karena COVID orang itu meninggal. Kadang kan umak saya dikit-dikit ya. Seperti yang cerita tadi, 5 bulan pesta marga ramai, lancar, arisan lancar, pasar meriah. Saya berpikir gereja hanya 2 atau 3 orang. Sekarang kata cemen. Tahu tadi bahasa nafas, bahasa Batak cemen. Tidak muncul. Ya, tidak berani. Suatu hal yang tidak
masuk akal. Padahal kalau kita jujur, pemeliharaan Tuhan terhadap kita sungguh luar biasa Bapak Ibu. Walaupun mungkin orang lain Mercedes, tapi kita masih bisa hidup. Walaupun mungkin orang lain sawitnya ratusan hektar, tapi kita masih sehat. Walaupun mungkin orang lain rumahnya bertingkat, tetapi kita masih bisa memegang cangkul mangopah. Dan syukuri hamui. Tohodo. Aku dengan orang Katolik ini saya juga berpikir selama apa ini kan saya tahu berita-berita kita kan di Facebook atau profil kadang manusawi mai manang bayar ibarat maputuna. Corona membawa berkah, panen bayar. Nah, oh, suster dong. Oh, nah, kok suaminya di baby ya notang. Saya putih dong. Kemudian ada, tapi ini bukan Pak Manula. Mandulus Sam melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Kamu saya kan? Iya, bertonton sawit itu. Tapi 1 kilo pedang satu pastoran. Kita mempersuada istilahnya. Jangan kita meniadakan berkat yang diberikan Tuhan, karena hanya berkat itulah kita bisa hidup. Alami pasu-pasu ni Tuhan itu, bui kita karijo, bui do beta haul anak kota, bui do be makatai kita satu sama lain, bertukar pikiran. Jadi jangan dikatakan Tuhan kejam. Tuhan tidak ada. Kenapa muncul persoalan corona? Karena tentang corona ini pun saya harus katakan Bapak Ibu ya, unang enggak remeh kamu terhadap corona. Seperti ini, saya datang dari dulu. Kalau kamu mungkin sehat-sehat doang. Tapi kalau saya, siapa yang tahu? Bisa jadi saya tanpa gejala. Alain nggak hubung buat si corona. Sehingga untuk sementara nggak usah diejek saya kalau nggak mau salaman. Acik dulu waktu nih anak dan masih jalan kita. Ini dokter kamu balasir rohani pastori dan masih jalan senarin kamu dah. Lu doh. Yang biasa cipika-cipiki kan, kadang bekas lipstick pun tinggal di sini. Di stasi misalnya kan isi Rolita, Torihau, Yuma, Iberen Mason sampai tinggal lipsticknya. Kalian nana sih ada pula bihaya deh, pasto, ay bapak nami bamuina, ay aduh, asal mau nagi foto gila program nalai, gila program gue. Dan kita lihat ya, keluarga, mertua, anak, cucu bisa meninggal gara-gara corona. Yang terkadang tidak sempat dikunjungi oleh keluarga, tidak bisa didoakan. Meninggal setengah 12 malam, jam 1 sudah harus dikubur. Menurut protokol kesehatan. Tapi di sisi lain memang ada juga beberapa cerita lucu kan. Cerita lucu misalnya seorang ibu muda muda-muda mah. Baru dari mana mas statusnya? Corona negatif. Yang satu ini positif. Badan bertambah gemuk akibat corona. Makan tidur. Tempat lain, cerita lucu lagi mengatakan seorang kakek mengatakan kepada istrinya seorang nenek, "Nek, kita dapat bantuan." Bantuan apa itu kata nenek? Uang 600.000. Dari mana bantuan itu? Bantuan corona. Ina kakek ini, opung duli, torialusi opung buruma. Iya.
baik sekali corona itu ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Suruh para kromo. Jadi Bapak Ibu, yakinlah kita hanya hidup karena berkat Tuhan. Kita masih bisa menghadapi keluarga, memperjuangkan hanya semata-mata karena berkat Tuhan. Unang persuadahamui Athena. Jangan ditiadakan itu. Kalau secara iman kita harus mengatakan tohoro habe, dangalani gugutta. Nggak ada dari kita yang berani karena kekuatan saya, karena kehebatan saya, kecuali orang yang tidak beriman kan, kecuali orang yang sombong, kecuali yang beranggapan bahwa semuanya itu hasil usahanya. Tidak. Tuhan mengatakan, ini aku, jangan takut, beranilah, berjuanglah. Terkadang hidup itu memang berat, terkadang hidup itu memang sulit, terkadang masalah-masalah datang silih berganti. Tetapi bila Tuhan berpihak padaku, aku sanggup menghadapinya. Sehingga kita, Bapak Ibu, pelan-pelan tumbuh menjadi orang dewasa. Bukan hanya orang yang berumur. Mereka tidak usia tabah, tapi pengalaman dan tak dewasa. Saya cerita kan, usia bertambah seharusnya kita semakin bijak, semakin bisu, semakin dewasa dalam pribadi, semakin dewasa dalam berkata-kata. Oh down. Bagaimana bisa semakin dewasa? Tiap hari kudu buat kerja. Mula tengen, tapi bawa pengaruh lebih. Jangan langsung disukai. Jangan. Terkadang menurang dan jadi curiga ya. Guru dan sama masalah. Oh, jangan ngerti. Naruh jangan. Oh, tapi pemilah tidak boleh naruh sih. Waduh, kalau pengurus, sana semua ini pengurus menurut saya. Jangan dinoto deh. Oh? Nggak mati. Ya Bapak Ibu, hidup doa ke gereja, itulah persatuan kita dengan Tuhan. Dan persatuan kita dengan Tuhan itu senantiasa akan menuntun kita menjadi orang-orang beriman. Unang tarulang museo kocol song naso beriman so hal Katolik nebunaya. Song naso maragama hal Katolik nebunaya. Memang dangan ko tinawag ko song nida daw gede-gede. Tapi jangan sampai Bapak Ibu ya, hiduplah dalam iman. Iman itu akan nampak melalui karya-karya nyata. Membangun keluarga walaupun terkadang tidak sehati. Mendidik anak-anak walaupun terkadang tidak sependapat. Kan dulu suami kan, suami istri, dulu dan sahata, tarik masa depan tidak danakna. Kadang kan, tapi itulah bahwa Tuhan senantiasa menuntun kita untuk memperjuangkan kebaikan dan kebenaran ini. Bang, nggak usah kamu? Aku nggak usah. Apa jadi kuat? Tapi gak boleh kuat. Obat pelon. Obat pelon menit berjemih. Dah. Ini mana yo? Bapak Ibu, mari
Terkadang kita jatuh dalam kebimbangan, keraguan-raguan, karena kita terpesona akan kesenangan, hobi, ataupun pujian-pujian tertentu. Sadar karena itu, kita baharui iman kepercayaan kita. Dari paroki Subang. Dari paroki Subang. Yang dapat dari Cendil ya. Betul? Hah? Dan kali lah? Itu dia jadi. Wah. Marhua, lanjut. Udah mau ke Jakarta? Dari? Usaha apa ini? Apa PT-mu? Iya dong. Oh, daripada di situ kau lebih bagus kau di sini.